Aku di sana ada Mustafa menjabati payambing ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya sahabat bikin baju, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan tentunya di sini tempat kita membicarakan semua tentang sepak bola, baik sepak bola dalam negeri ataupun sepak bola luar negeri. Dan kebetulan bertepatan dengan selesainya pertandingan laga kualifikasi Piala Dunia round 3 antara Indonesia melawan Jepang barusan kan sahabat bikin baju. Dan kita lihat tadi hasilnya, kita ketahui semua bersama ya. Dan sebelum lebih jauh, saya sapa-sapa dulu untuk sahabat seprofesi, salam satu jarum, dan sahabat lintas profesi. Semoga sahabat semuanya bisa menerima hasil yang baru saja diraih oleh timnas kita. Dan baiklah sahabat bikin baju, jangan lupa juga sebelumnya saya ingatkan ya untuk sahabat semuanya agar senantiasa ikut membantu channel ini agar senantiasa terus berkembang dan terus lebih baik lagi dengan tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan sharekan video ini. Dan jangan lupa juga nanti saya tunggu ya masukannya ataupun komen-komennya dan opini-opini dari sahabat bikin baju semua mengenai tentunya seputar sepak bola yang sedang berkembang sejauh ini, terutama sepak bola dalam negeri ataupun timnas dari seluruh usia tentunya. Mana ya sahabat bikin baju, 4-0 ya ataupun 0-4 baru saja timnas kita dikalahkan oleh timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan apakah sahabat bikin baju merasa kecewa ataupun nyesal setelah nonton, setelah melihat hasil dari pertandingan ini? Karena sesungguhnya kan kalau dalam setiap pertandingan sepak bola itu kan hasil yang akan didapat dari setiap pertandingan itu ada 3 kan, yaitu menang, kalau nggak menang imbang, kalau nggak imbang ya kalah tentunya. Dan hasil yang diraih oleh timnas kita pada malam hari ini adalah hasil yang ketiga, yaitu kalah. Apakah sahabat bikin baju dengan hasil yang baru saja diraih merasa kecewa ataupun nyesal udah nonton gitu? Saya rasa samalah dengan yang saya rasakan, yang sahabat bikin baju rasakan dengan yang saya rasakan setelah melihat ataupun mengetahui hasilnya dari pertandingan ini. Dan sedikit pun tidak ada rasa kecewa dalam hati saya, meskipun mungkin skornya 4-0 seperti itu. Kalau rasa kecewa itu lebih kita rasakan saat timnas ditahan imbang oleh Bahrain. Itu benar, itu ada kecewa, ada nyesel, ada gimana gitu. Terus saat ketika timnas kita dikalahkan oleh Cina 2-1, agak sedikit mungkin berkurang rasa kecewanya melihat dari permainan di timnas waktu itu yang cukup mendominasi kan saat dikalahkan, meskipun dikalahkan Cina hasilnya. Dan pada malam hari ini sama sekali tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa penyesalan setelah timnas dikalahkan oleh Jepang 0-4. Bukan karena kita melihat Jepang yang levelnya mungkin jauh di atas kita ya, di atas timnas kita. Bukan karena pemain-pemain Jepang itu jauh lebih terkenal ya karirnya di klub mereka tempat bermain gitu. Kita tahu kan ada yang bermain di klub-klub terkenal Eropa terutama. Tapi yang pasti tidak kecewa, kita tidak kecewa, penonton tidak kecewa, rakyat Indonesia tidak kecewa. Karena apa? Karena sesungguhnya sekarang sudah terjalin satu ikatan hati ataupun batin antara kita sebagai penonton, kita sebagai pencinta timnas kita dengan apa? Dengan timnas itu sendiri, dengan para pemain sendiri. Dan meskipun mungkin dengan komposisi pemain yang seperti sekarang, tapi justru sebaliknya perasaan ataupun hati ataupun kedekatan emosional para pendukung timnas Indonesia, timnas Garuda yang sekarang ini justru
dengan pemain yang sekarang ini justru terasa lebih dekat dibandingkan dengan timnas-timnas yang sebelumnya. Kenapa itu mungkin yang perlu dipertanyakan kan? Karena kita tahu semua kan, kalau bisa dibilang latar belakang para pemain itu harusnya yang pemain timnas yang dulu-dulu kan, yang mungkin lahir dan besar di sini. Tapi justru sekarang dengan pemain-pemain yang notabene dilahirkan di Eropa, dilahirkan di luar Indonesia, justru perasaan kontak batin itu lebih dekat kan. Ya kita lihat kan tadi di stadion, mungkin secara permainan kita dikalahkan oleh Jepang, tapi secara hati dan jiwa kita bisa menang daripada tim Jepang. Kita lihat kan dalam 3 babak tadi, timnas kita bermain dalam 3 babak. Babak 1, babak kedua, dan babak ketiga itu adalah babak di saat para pemain itu menjalin ataupun melakukan kontak secara hati ataupun secara jiwa dengan para pendukungnya. Kita lihat kan, tidak hanya tribun yang diisi oleh supporter timnas Jepang saja tadi yang kosong kan setelah selesai pertandingan itu, tapi yang sebagian besar yang diduduki oleh supporter ataupun pendukung timnas itu, mereka tidak bergeming, tidak langsung pulang kan, tapi tetap di stadion. Karena mungkin ada bedanya dengan timnas yang dulu gitu. Mungkin kalau dulu kalah 4-0 itu sudah kocar-kacir, penonton sudah kosong gitu stadion. Tapi sekarang kan sama sekali tidak bergeming dan mereka tidak mau keluar gitu, masih tetap menunggu. Karena apa? Karena sekarang ikatan hati ataupun batin antara penonton dengan para pemain itu sudah terjalin, sudah klop gitu. Dan ini adalah pertanda baik untuk persepak bolaan kita ke depannya. Nah, justru disinilah kita harus berjiwa besar dan bijaksana mungkin dalam menyikapi bagaimana sepak bola kita. Meskipun mungkin ada segelintir orang rakyat Indonesia yang suka tonton bola, tapi saya yakin ada segelintir yang merasa kecewa, bahkan merasa senang dengan kekalahan ini. Adalah, pasti ada. Tapi lain dengan kita kan, yang sebagian besar benar-benar pendukung timnas yang sejati. Dan perlu kita pahami ya, ini hal tersebut yang ditunjukkan oleh khusus penonton yang datang ke stadion, terutama itu ya, dengan dukungan, support dan antusias yang sangat erat dengan para pemain. Itu sangat berdampak besar ke depannya untuk para pemain itu sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak merasa, para pemain ini tidak merasa terpukul, tidak kena mental istilahnya dengan kekalahan ini, tapi mereka tetap bisa berdiri, bertahan dan tenang dengan adanya dukungan dari para penonton ataupun para pendukungnya, terutama yang datang ke stadion. Nah, ini sangat berpengaruh bagi para pemain terus timnas Sintayong dan pasukannya ke depannya, karena kita kan 5 hari lagi akan bertemu dengan tim yang tidak kalah kuatnya dengan Jepang, itu Arab Saudi. Nah, ini sangat dibutuhkan dukungan untuk mental dan moral para pemain ini agar tidak down, agar tidak merasa bersalah dengan kekalahan ini. Tapi mereka bisa bertahan dan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi nanti di pertandingan berikutnya. Nah, itu yang sangat penting Sobat Bikin Baju. Dan saya rasa untuk timnas, meskipun mungkin dari segi tadi itu penguasaan bola ya, ball possession memang kalah telak, tapi secara chance ataupun peluang kita tidak kalah. Kita juga punya peluang kan di babak pertama, apalagi terus ya di babak kedua juga, apalagi adalah 1-2 peluang yang mungkin masih belum bisa dimaksimalkan. Nah, dengan proses pertandingan yang tadi kita lihat, diharapkan ini kekurangannya ataupun hal yang masih kesalahan-kesalahan yang masih terjadi tadi itu ya, bisa nanti diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi untuk terkhusus Sintayong dan barisan pelatihannya untuk menghadapi pertandingan yang berikutnya. Dan meskipun dengan hasil ini mungkin
melihat dari pertandingan lainnya di mana Arab Saudi dan Australia bermain imbang 0-0, terus Bahrain dikalahkan 1-2 ya, 2-1 oleh China. Sekarang posisi kita turun menjadi posisi ke-6. Nah, itulah sahabat bikin baju. Jadi kita tetap stay ya sebagai pendukung timnas. Kita tetap di pertandingan berikutnya kita datang lagi karena tiket juga kan untuk pertandingan Arab Saudi ini sudah sold out juga kan, jadi insya Allah dukungan dari para pendukung timnas yang benar-benar mendukung secara hati itu insya Allah masih bisa disaksikan nanti di pertandingan berikutnya. Dan saya rasa untuk level timnas kita sekarang ini sudah tidak jauh lah dengan Jerman, dengan Turki, sahabat, dengan tim-tim daerah. Karena apa? Kita lihat kan Jerman dikalahkan 4-1 oleh Jepang kan di FIFA Matchday di tahun ini, di waktu bulan-bulan yang lalu, dan kita dikalahkan 4-0. Ya tidak jauh beda lah berarti timnas Indonesia dengan timnas Jerman ini sekarang sama-sama pernah dikalahkan, skornya ya sama, kebobolan 4, cuman Jerman bisa membuat 1 gol, dan Turki juga kan sama dikalahkan juga oleh Jepang dalam FIFA Matchday dengan skor yang cukup telak juga. Terus Amerika pernah dikalahkan dengan skor 4-3 juga oleh Jepang ini. Dan kalau dibandingkan dengan kebobolan tim-tim lain yang pernah dikalahkan oleh Jepang di grup grup ini, di round 3 ini, China 7 gol kan di berondong, Bahrain 5 gol, Arab Saudi 2 gol, dan kita 4 gol. Berarti ya kalau hitung-hitungan secara kebobolan, secara angka ya kita berarti masih di atas Cina, masih di atas Bahrain gitulah ininya lebih baik itu dalam segi kebobolan, meskipun mungkin di bawah Arab Saudi yang cuma 2 gol. Tapi setidaknya bukan untuk menghibur diri sendiri tadi, tapi setidaknya itulah faktanya, data dan faktanya yang ada di timnas dalam pertandingan menghadapi Jepang ini, sahabat bikin baju. Dan dengan bersatunya ada 3 kelompok supporter di stadion malam hari tadi ada supporter timnas kita, timnas Garuda, Ultras Garuda, ada supporter dari Korea yang sengaja dikirim untuk membantu ataupun mendukung timnas Indonesia, karena secara emosional, secara negara juga kan Indonesia dan Korea sekarang sudah sangat, ya kalau di Indonesia kan banyak sekarang K-pop itu dari segi seni dan budayanya, terus dari segi sepak bola juga sudah dieratkan dengan adanya Sintayong gitu kan. Nah, terus ada timnas supporter timnas Jepang juga yang hadir kan, jadi ada. Nah, saya secara mungkin seperti ini ya, mungkin kedepannya ketiga negara supporter yang bergabung ini menandakan bahwa kedepannya di Asia ini hanya akan ada 3 negara yang menjadi raksasa di persepak bolaan Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Mudah-mudahan menjadi tanda-tanda awal untuk ke arah tersebut gitu, sahabat bikin baju. Dan juga mungkin di pertandingan nanti melawan Arab Saudi, Ipar Jenner sudah bisa dimainkan lagi, karena saya lihat di antara pemain terkhusus di barisan tengah itu yang paling mempunyai visi itu dalam hal umpan itu adalah Ipar Jenner ya, sahabat bikin baju. Dia seorang pemain tengah yang mempunyai visi dalam setiap umpan ataupun passing-passingnya untuk Ipar Jenner ini. Terakhir juga kita ucapkan selamat kepada PSSI tentunya, yang alhamdulillah untuk timnas kita di segala tingkatan usia, dari usia U17 itu semuanya sudah lolos ke kejuaraan di Asia, di AFC tentunya. Timnas U17 sudah lolos ke Piala Asia, timnas U20-nya juga sudah lolos ke Piala Asia, timnas U23-nya juga otomatis sudah nangkring karena dulu kita ada di posisi keempat di Piala Asia yang waktu di Qatar. Terus timnas seniornya juga
ini sudah dipastikan lolos Piala Asia. Jadi itu merupakan pencapaian yang luar biasa tentunya untuk PSSI di kepemimpinan Pak Erick Thohir ini. Jadi kita jangan banding-bandingkan dengan belakang mungkin. Jangankan lolos semuanya, lolos timnas senior aja itu kan harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa kembali lolos ke Piala Asia ini. Dan sekarang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia round 3. Dan perjalanan masih panjang, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan lagi ke depan sampai bikin baju untuk timnas di round ketiga ini. Dan itulah sahabat bikin baju untuk pertemuan malam hari ini. Secara inti dari bahasan kita malam ini adalah tidak ada penyesalan dari kekalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah bisa kita lihat dan kita bukan hanya kita rasakan, tapi bisa kita lihat bagaimana ikatan batin yang sudah terjalin antara pemain dan para pendukungnya, para penontonnya, sahabat bikin baju. Dan yang ketiga adalah ini kita baru menuju ke tahap awal proses kemajuan sepak bola di Indonesia. Jadi ini bukan waktunya untuk mengharapkan hasil yang sahabat bikin baju. Ini justru kita dalam tahap baru berangkat, baru membuka pintu, baru menata awal kemajuan sepak bola kita. Jadi untuk hasil mungkin masih 1 tahun 2 tahun lah, 1 tahun 2 tahun ke sana kita baru lihat hasil. Tapi sekarang dalam tahap merintis pun sudah kita melihat hal-hal yang positif lah, hal-hal yang baik, yang tentunya dalam sudut pandang sepak bola secara keseluruhan timnas dari seluruh kelompok usia tentunya. Sebelum saya tutup, kita lihat tadi di awal pertandingan di saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kan, kita saksikan pemain satu persatu. Dan setelah pertandingan usai di saat para pemain berdiri di lingkaran tengah dengan diiringi ataupun dilantunkan lagu Tanah Airku oleh supporter dan para pemain, kita lihat juga kan wajah pemain satu persatu, dan kita disitulah sebenarnya terjadinya adalah terkhusus untuk supporter timnas yang benar-benar sejati. Di situ ada terjadinya kontak batin kita dengan timnas ini, sahabat bikin baju. Jadi sekali lagi, bukan hasil akhir, bukan semata kemenangan yang kita harapkan ataupun yang bisa kita banggakan dari timnas ini, tapi satu nama kan yang menjadi inti dari lagu di awal pembuka dan lagu di akhir penutup yang dinyanyikan bersama-sama oleh penonton dan para pemain. Apa kata itu? Ia adalah Indonesia. Itulah sahabat bikin baju. Akhir dari saya yang beristirahat, olahraga, jaga kesehatan, dan salam bikin baju.